Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Qalbun Salim yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sampai tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sering lalai untuk bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan 3 hal, baru disebut dengan syukur. Yang pertama adalah syukur dengan hati, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur itu diwujudkan dengan lisan. Lisan yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan setelah makan mengucapkan alhamdulillah, bangun tidur mengucapkan alhamdulillah. Karena semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Yang ketiga, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan anggota badan. Kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita, yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.
kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk bangun masjid, kita gunakan untuk dakwah dan lain sebagainya. Kalau Allah SWT memberikan kepada kita jabatan kita gunakan untuk bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain, mempermudah urusan orang lain, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kalau kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kita gunakan ilmu kita untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, mengajarkan kepada orang lain. Kalau Allah memberikan kepada kita kesehatan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Demikian seterusnya. Itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 hal ini terwujudkan, maka itu baru disebut sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afadatkumun na'ma'u minni salasatan yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Mensyukuri nikmat itu adalah dengan 3 hal, dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ma'asyiral muslimin, manakala Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Wallahi, ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara kita, betapa banyak tetangga kita, betapa banyak kerabat kita yang tahun lalu masih bersama kita, yang tahun lalu sholat tarawih bersama kita, berhari raya bersama kita, namun kini mereka sudah tiada. Dahulu mereka di atas tanah, kini mereka di bawah tanah, mendahului kita. Oleh karena ketika Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, ini adalah satu nikmat semata-mata datangnya dari Allah SWT. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita. Oleh karenanya ada salah seorang ulama salaf, ketika dia berbuka puasa maka dia mengatakan, alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada saya sehingga aku bisa berpuasa. Andaikan bukan karena Allah, kita nggak bisa puasa. Betapa banyak orang yang diberi kekuatan, masa muda, kuat, sehat walafiat, tapi lebih memilih warung daripada puasa. Padahal kuat, sehat, nggak ada udzur juga. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dan tidak semua orang juga dimudahkan untuk ibadah di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang tidak diketemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Ada orang-orang yang sudah dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan, tapi nggak diberi kemudahan untuk ibadah di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Wa razaqani fa aftartu. Dan segala puji bagi Allah juga yang memberikan rezeki kepada saya sehingga aku bisa buka puasa. Ingat, ketika kita buka puasa, semata-mata itu adalah nikmat dari Allah. Andaikan bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa buka puasa. Betapa banyak saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Irak, di Yaman yang sulit untuk buka puasa karena nggak ada yang makan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan sampai tanggal berapa sekarang? 20. Tanggal 20. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan bukan sembarangan bulan.
Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan bukan kebetulan, tetapi karena kemuliaan dan keistimewaan. Makanya segala hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an menjadi terbaik. Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Qur'an, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik, nabi terbaik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik. Allah turunkan Al-Qur'an kepada umat Islam, umat Islam menjadi umat yang terbaik. Makanya segala hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an menjadi yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an dan kita mengajarkan Al-Qur'an, Anda adalah terbaik. Di antara keistimewaan bulan Ramadan juga, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala rantai belenggu, Allah ikat dengan besi setan-setan yang durjana. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim." Ditambah watil. Buka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu, dirantai para setan yang durjana. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ada yang mengatakan katanya di bulan Ramadan setan dibelenggu, kok masih ada orang berdosa? Kita jawab, orang jemus di dalam dosa itu kan semata-mata setan. Bisa jadi karena hawa nafsunya, kaannya, pergaulannya, yang pertama. Yang kedua juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setan itu bukan itu mati. Artinya apa? Setan itu tergoda. Walaupun godaannya tidak sedahsyat bulan, bisa bebas leluasa seperti di bulan-bulan lainnya. Nah ini penting supaya kita tidak salah paham dalam memahami hadis. Karena ada sebagian orang katanya anti belenggu, tapi buktinya ada orang yang masih maksiat dan dosa di bulan Ramadan. Apakah kemudian salah hadis Nabi ini? Tidak. Karena Nabi mengatakan setan dibelenggu kan mati. Dia tetap bisa goda, cuma tidak bisa dahsyat seperti di bulan yang lainnya. Dan ini fakta. Karena di Ramadan, walau orang yang melakukan kemaksiatan, tapi orang yang baik, orang yang ibadah jauh lebih banyak. Dan maksiat di bulan Ramadan lebih sedikit jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.
Dan di keutamaan bulan Ramadan juga adalah di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus tentang malam Lailatul Qadar dalam sebuah surat yang disebut dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang yang beribadah di malam itu, ya, sama seperti orang yang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja rata-rata nggak nyampe 80. Ada yang sudah 80? Ya? Nah, nggak ada. Ini pinter Pak? Sampean? Oh, 21 katanya. Saya 6. Baik. Jadi, Masya Allah, ya. Umur umat manusia rata-rata nggak nyampe 80. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60-70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang yang melebihi dari 60-70 itu jarang. Ada tapi jarang. Rata-rata 60-70 udah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dalam setahun ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, luar biasa. Dan ini tidak ada di bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Ya. Dan di antara keistimewaan bulan suci Ramadan juga, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal pahala anak Adam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu amal ibni Adam yudha'af al hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin, ya, illa siyam fa innahu li wa ana adzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan, ya, 10 sampai 700, kecuali puasa. Maka puasa itu adalah untukku, akulah yang akan membalasnya tanpa, ya, batasan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan dilipat gandakannya pahala, ya, bahkan khusus untuk ibadah puasa itu dilipat gandakan tanpa batas. Kalau amal-amal yang lain itu 10 sampai 700, tapi khusus ibadah puasa dilipat gandakan oleh Allah SWT tanpa batas. Hal itu karena puasa menghimpun 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan tanpa batas kepada orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang puasa. Orang puasa itu adalah orang-orang yang sabar, ya, termasuk sabar menahan lapar, ya, haus, harus sabar, nunggu sampai maghrib, sampai terbenam, ya, matahari. Dan di antara keistimewaan bulan suci Ramadan juga bahwa bulan ini adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba, ya, membentangkan pintu-pintu maghfirahnya, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan
mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur-pelebur dosa. Selagi seorang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka ini disyaratkan harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ke Ramadan ini adalah pelebur dosa. Dan ini kita butuhkan karena kita banyak dosa kita. Siang malam kita berdosa. Maka dengan datangnya bulan Ramadan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Makanya orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Dan orang yang sengsara, merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rahima anfun rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh rugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang rugi, Pak. Diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan, tapi Allah gak mengampuni dosanya. Padahal di bulan Ramadan Allah bentangkan pintu-pintu ampunan. Makanya banyak kan dalam hadis itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam atas dasar iman dan ikhlas lillahi taala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan zakat fitri di penghujung Ramadan itu juga pelebur dosa. Kata sahabat Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk pelebur dosa orang yang berpuasa. Karena kita walaupun sudah berusaha dalam berpuasa, tapi pasti akan ada kekurangan-kekurangannya, kekhilafan-kekhilafan kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Ditambal dengan zakat fitri. Kalau Allah membentangkan pintu-pintu mahfirahnya di bulan Ramadan, kok kemudian ada seorang hamba yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia adalah orang yang rugi besar, orang yang celaka, orang yang sengsara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, begitu banyak keutamaan-keutamaannya, apa yang tadi saya sampaikan itu hanya beberapa saja, sebagian kecil saja. Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu itu yang paling istimewa adalah penghujungnya. Segala sesuatu yang paling istimewa adalah penghujungnya. Waktu malam yang paling istimewa adalah penghujung malam. Oleh karenanya turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku saya akan penuhi. Siapa yang mohon ampun kepadaku saya akan ampuni. Jadi malam itu istimewa, tapi paling istimewa lagi penghujungnya. Bulan Ramadan bulan istimewa, tapi yang paling istimewa adalah penghujungnya. Kenapa? Karena ini adalah babak penentu. Ini adalah barometer timbangan penentu kita. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada penutup akhirnya. Ya. Orang yang dulu misalkan bejat, rusak, ya, syirik, bid'ah, maksiat, tapi sebelum meninggal dunia dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Masya Allah. Yang dulu-dulu ini, Pak, ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan banyak beberapa sahabat Nabi SAW dulunya sangat memusuhi Islam, sangat memusuhi Nabi SAW. Tapi setelah itu Allah berikan apa? Hidayah kepada mereka. Bahkan ada seorang sahabat, ya, yang baru masuk Islam kemudian ikut jihad, mati belum sempat sholat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surga. Sebaliknya, ada orang yang, ya, ahli ibadah, ya, sholat, puasa, tapi ternyata di penghujung akhirnya, ya, dia murtad. Yang menjadi patokan apanya? Akhirnya. Innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada penutup akhirnya. Ramadan pun demikian. Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Semuanya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, semuanya istimewa. Ya. Makanya kalau ada hadis, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ini hadis tidak sahih dari Nabi SAW, dan maknanya pun tidak benar. Ya, yang benar bahwasanya bulan Ramadan itu awalnya, pertengahannya, akhirnya adalah rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari neraka. Ya. Tetapi akhir bulan Ramadan lebih istimewa, itu benar. Ya, karena penghujung ini babak final. Ya, kalau di awal-awal ini biasanya banyak orang masih semangat. Ya, tapi kalau pekan-pekan awal ini masih babak penyisihan, Pak. Makanya kita lihat di pertengahan sudah mulai kelihatan siapa yang bertahan dan siapa yang tidak. Karena ini babak penyisihan. Nah, ini kita sekarang sudah di tanggal 20, mulai besok berarti kita sudah memasuki tanggal 10. Ingat, 10 akhir bulan Ramadan ini adalah babak final dari bulan Ramadan. Ini penghujung bulan Ramadan. Ini penentu Ramadan bagi kita. Apakah kita semakin kendor ataukah semakin semangat? Itu ditentukan di 10 akhir Ramadan. Banyak orang awal-awalnya Masya Allah semangat, puasa semangat, terawih Masya Allah beludak, sampai gak muat kadang musolanya. Apalagi kalau pakai jaga jarak, nggak muat. Ya, banyak. Tapi kalau sudah pekan pertengahan, nice, mulai rontok itu. Mulai ada kemajuan. Maju softnya. Ya. Kalau sudah 10 akhir Ramadan, nice. Yang ini sibuk sama baju lebarannya. Yang ini sibuk bikin snack, cari snack untuk kue lebaran. Yang ini sibuk renovasi rumahnya, beli perabot-perabot rumah, ngecat dan sebagainya. Ya, yang ini sibuk mudik walaupun dilarang, ya, banyak cara menuju Roma. Banyak jalan menuju kampung, ya. Dan seterusnya. Sehingga banyak orang sudah mulai apa? Kendor di akhir-akhir. Disinilah akan kelihatan siapa yang bertahan, siapa yang juara, dan siapa yang istiqomah. Makanya Lailatul Qadar itu ditaruh di mana? Di akhir. Lailatul Qadar itu bukan di awal, di akhir. Ya, kenapa? Karena Lailatul Qadar itu hanya untuk mereka para juara. Untuk mereka orang yang bertahan, konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai garis finish. Ya.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, suri tauladan kita. Kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau bukan malah kendor, bukan malah merosot ibadahnya, tetapi semakin mengencangkan semangat ibadahnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dahalal ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Kata para ulama menjelaskan makna mengencangkan sarungnya, yakni apa? Lebih meningkatkan ibadahnya. Rasulullah sejak awal sudah semangat, tapi lebih semangat lagi kalau sudah di 10 akhir bulan Ramadan. Bukan kendor, bukan melempem, tetapi semakin semangat. Ya. Kemudian wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya menghidupkan malamnya apa? Malamnya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena malam Lailatul Qadar itu adanya di malam. Adanya di malam. Makanya beliau menghidupkan malamnya, melean. Tapi meleannya bukan nonton bola, bukan main gaplek, catur dan sebagainya, atau sekedar ngerumpi, bukan. Maksudnya menghidupkan malamnya, yaitu beliau hidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian tidak cukup sampai di situ saja, wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, dibangunkan, diajak untuk bareng-bareng apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi enggak egois, enggak pingin masuk surga cuma sendirian saja, keluarganya terserah karpe. Ya, enggak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pingin, dan kita semuanya pingin kita masuk surga bisa bertemu dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Tak bayangkan kita kalau udah lama nggak ketemu sama keluarga saya, terus kemudian ketemu, itu senang. Ya, seperti kalau pas mudik gitu ya, udah lama nggak ketemu, udah ketemu, itu senang saya. Apalagi nanti kalau ketemu di surga, masya Allah. Ya, makanya Rasulullah SAW membimbing keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya melindungi keluarga kita dari api neraka? Yakni mendidik mereka, membimbing mereka, menggandeng tangan mereka untuk bersama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka untuk puasa, ajak mereka untuk sholat, ajak mereka untuk membaca Al-Quran, ajak mereka untuk bersedekah dan lain sebagainya. Ya, pernah ada salah seorang ulama, beliau membangunkan keluarganya untuk di bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan, "Qumu fala'allakum la tudriku ba'da amikum hadza." Bangunlah kalian wahai keluargaku, karena bisa jadi kalian gak akan menemui Ramadan lagi setelah Ramadan ini. Artinya bisa jadi ini adalah Ramadan yang paling terakhir bagi kita. Kita nggak pernah tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak memberi alarm kepada kita. Kematian
tidak khusus untuk mereka yang sudah tua. Di kuburan nggak ada tulisannya khusus yang sudah tua. Siapapun akan dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tiba ajalnya. Maka kita harus bersiap memperbanyak bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan di mana semua amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Bulan Ramadan ini adalah bulan perlombaan. Makanya 10 akhir itu adalah babak final. Kenapa? Yang namanya perlombaan itu awalnya penyisihan dulu. Ini kalau kita ada pertandingan atau perlombaan itu kan awalnya penyisihan dulu. Sepak bola misalkan, ini penyisihan. Nanti 16 besar mengerucut 8 besar, nanti semifinal, final, dan seterusnya. Ramadan juga demikian. Ramadan ini adalah perlombaan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Berlomba-lombalah dalam ketaatan. Berlomba-lombalah dalam meraih pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekati akhir bulan Ramadan, semakin kita mendekati garis finish dari bulan Ramadan, mestinya kita semakin meningkatkan semangat kita. Jangan malah kendor, jangan malah melorot ibadah kita. Jangan kalah sama kuda. Kalau ada balapan pacuan kuda itu kalau sudah mendekati garis finish, dia akan mengerahkan segenap tenaganya untuk sampai garis finish. Jadi kalau sudah mendekati garis finish, total dia kerahkan segala tenaga. Maka kita jangan sampai kalah cerdas dari kuda. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Banyak orang ternyata kalah dari kuda. Banyak orang semakin akhir bulan Ramadan semakin melorot. Awal-awal rajin sholat tarawih, akhir-akhir malas. Awal-awal puasa sergap, akhir-akhir malah sering bolong puasanya. Alasannya gak sahur kali. Awal-awal khatam Al-Quran, 1 minggu bisa khatam, akhir-akhir malah 1 juz saja nggak selesai. Ini berarti kalah sama kuda. Kuda itu semakin mendekati garis finish, dia akan semakin semangat, dia kerahkan segala tenaga. Maka kita pun demikian, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita mengerahkan segala kekuatan kita, waktu kita, agar kita bisa optimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 akhir bulan Ramadan ini adalah babak penentuan. 10 akhir bulan Ramadan adalah babak final. 10 akhir bulan Ramadan adalah hari-hari yang sangat istimewa. Dulu para ulama ussalaf rahimahumullahu ta'ala sangat mengagungkan 10 akhir bulan Ramadan. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, kana salafu yu'adzimuna salasa asara. Adalah para ulama ussalaf itu mengagungkan 3 dari 10 hari. Al-ashral uwal min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Wal ashral uwal min Muharram, yang kedua 10 awal bulan Muharram. Dan yang terakhir wal ashral awahil min Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Jadi ini sangat diagungkan. Qatadah, ini seorang tabi'in yang mulia. Beliau itu kalau hari-hari biasa khatam Al-Quran setiap minggu, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Kalau bulan Ramadan 3 hari sekali khatam. Kalau 10 akhir bulan Ramadan 1 hari khatam. Masa Ustaz? Iso dah.
1 hari khatam. Bagi mereka pecinta Al-Quran bisa. Kadang kita ini, wah kayaknya mustahil. Mustahil karena apa? Menimbangnya pakai diri kita. Nah, ini kita bicara tentang ulama-ulama salaf dulu. Mereka itu orang-orang yang sangat cinta kepada Al-Quran. Ya, bisa. Nah, sebagian ulama sekarang ada yang bisa khatam sekali, ya, 1 hari khatam bisa. Itu mereka-mereka yang sudah biasa dengan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Uniknya pernah ada seorang ulama pernah ditanya, ya, Syekh, gimana caranya? Kok ulama-ulama salaf dulu bisa khatam Al-Quran, ya, 3 hari sekali, ada yang 1 hari khatam sekali, ya, gimana caranya? Bener nggak itu mereka? Kata beliau, ya, benar. Karena mereka cinta kepada Al-Quran seperti kalian cinta sama HP kalian. Pak, kita kalau sama HP itu, Masya Allah, ya, kuat sekali itu sama HP. Berjam-jam apa? Kuat. Ya kan? Sebelum tidur itu mau berjam-jam kuat. Mainan Facebook, mainan WhatsApp, apalagi WhatsApp kadang ada sebagian yang punya 50 grup. Ya. Ada habis itu main YouTube, Google, Instagram, Telegram. Enggak selesai-selesai itu. Berjam-jam kuat, enggak kerasa. Tapi buruan suruh baca Al-Quran, baru sak lembar ngantuk. Wes digoda, oh ada urusan ini, ada urusan itu. Ini permasalahannya. Ya, kalau dulu ulama-ulama begitu cinta kepada Al-Quran sehingga mereka merasa nikmat dengan Al-Quran, nggak terasa. Ya, nah, jadi ini para ulama salaf dulu sangat mengagungkan 10 akhir bulan Ramadan. Kalau kita ingin sukses, contohlah mereka. Bagaimana semangat mereka? Ya, kalaupun nggak bisa 1 hari khatam, ya, sekali kayak ulama salaf dahulu, paling enggak ya seminggu bisa. Kalau nggak bisa seminggu, ya, sekali, ya, seminggu 2 kali lah, ya, atau 2 minggu sekali. Paling dikit, ya, usahakan bulan Ramadan ini khatam sekali. Jangan sampai bulan Ramadan nggak pernah khatam sama sekali. Itu adalah, ya, menunjukkan kemalasan kita dan menunjukkan kecintaan kita kepada dunia, menunjukkan, ya, bahwa hati kita apa? Keras. Kalau sampai bulan Ramadan gak khatam Al-Quran walau cuma sekali. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan ini kita gak khatam Al-Quran walaupun cuma sekali, kapan lagi coba? Ya, kapan lagi? Jangan sampai kecintaan kita kepada HP melebihi kecintaan kita kepada Quran. Kadang-kadang kita, Masya Allah, kalau sama HP, sambil nyetir main HP, ya, mau tidur HP, setelah sholat HP, ya, bahkan kadang pas taklim pun main HP. Ini fakta pada zaman kita sekarang. Sehingga itulah yang menyebabkan kita apa? Kalah jauh dengan para ulama-ulama salaf dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sih 10 akhir bulan Ramadan itu begitu istimewa? Sampai-sampai Nabi, para sahabat, ya, para ulama salaf begitu bersemangat meningkatkan semangat mereka di 10 akhir bulan Ramadan itu. Alasannya, rahasianya, karena di 10 akhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat istimewa. Sampai-sampai Allah SWT menurunkan surat khusus. Ya, menurunkan surat khusus
yang disebut dengan surat Al-Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Ini keistimewaan yang pertama. Oh enggak, keistimewaan kedua. Keistimewaan pertama, Allah turunkan surat khusus. Ya, sampai ada surat khususnya. Keistimewaan yang kedua, Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu di 10 akhir. Makanya termasuk pendapat yang lemah, ya, anggapan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, yang biasa diperingati Nuzulul Quran, itu 17. Ini pendapat yang lemah. Kenapa? Pertama, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, ya, ini bertentangan dengan zahir ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Sedangkan tanggal 17 belum masuk 10 akhir. Kata Nabi SAW, "Taharraw Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan." Carilah kalian Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pertanyaan sebagai bentuk pengagungan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tadi berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Artinya orang yang beribadah pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, ya, lebih baik atau dia seperti beribadah selama 1000 bulan, seperti 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Sampean kalau misalkan kerja sama bosnya, kemudian dikasih, kalau sampean mau kerja pada saat Idul Fitri, ya, tak kasih gaji, ya, 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Yes, mending karyoyo wis. Sepenting dapat apa? Ya, dapat gaji 1000 kali lipat. Karena cuma satu kesempatan. Satu kesempatan. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar. Hanya ada satu malam, tapi dia lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian kata Allah, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Pada malam itu malaikat-malaikat dan ar-ruh, ruh yaitu Jibril, turun. Ya, turun. Kita tahu malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa, yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, turun, ya, ke dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keheningan, malam yang penuh dengan rahmat, karena malaikat-malaikat pada turun salam, dengan memberikan ucapan salam, keselamatan, kedamaian. Makanya salah satu tanda malam Lailatul Qadar itu, ya, malamnya sejuk, nggak terlalu panas, nggak terlalu, ya, dingin, ya. Ini di antara tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Taib. Jadi 10 akhir bulan Ramadan itu istimewa. Kenapa? Karena di 10 akhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya bagi kita, ayyuhal ikhwah, bersemangat untuk berburu Lailatul Qadar, untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Hendaknya bagi kita untuk bersemangat.
Nabi SAW saja yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersemangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sampai-sampai beliau itu melakukan apa yang namanya iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid untuk fokus ibadah. Itu namanya iktikaf. Wa antum akifuna wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan badan dengan para istri ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Ya, demikian juga disebutkan oleh Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Wa qala taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dan beliau mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Maka mari kita semuanya untuk bersemangat. Ya, di 10 akhir bulan Ramadan, ya, syukur-syukur kalau kita bisa iktikaf, walaupun ini tidak wajib tapi sunnah, tapi ini bisa lebih memfokuskan kita untuk ibadah. Karena sebagaimana kita tahu, beda antara orang kalau di rumah sama di masjid. Kalau di rumah ya banyak godaannya. Ya, banyak godaan. Anaknya jaluk jalan-jalan lah. Ya, istrinya minta belanja lah. Ya, nonton TV lah. Banyaklah godaan-godaan kalau kita lagi di rumah. Berbeda kalau kita di masjid. Lihat teman-teman yang lain baca Al-Quran, sholat, itu memberikan motivasi kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau di bulan Ramadan sering di masjid, walaupun gak itikaf gitu ya, sejak awal mereka sering di masjid. Ya, mereka mengatakan, kenapa kok sering di masjid? Nutahhiru anfusana. Ya, kita membersihkan diri kita ketika puasa ini. Karena kalau sering berada di masjid akan bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat kepada akhirat. Ya. Nah, makanya beda kalau kita lagi suasana taklim seperti ini, wah ini semacam kita dipompa, dicas semangat. Tapi nanti kalau udah pulang, beda lagi urusannya, Pak. Udah lupa lagi. Ya, tergiur lagi dengan dunia, ya, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir, apa amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan di 10 akhir bulan Ramadan ini? Ya, sehingga kita bisa sukses, bisa bersemangat berlomba-lomba di dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang sangat ditekankan di bulan puasa, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan, yang perlu kita tingkatkan semangat kita. Yang pertama tentu puasa Ramadan yang kita tahu bersama, dia adalah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang tidak memiliki udzur, dan Allah SWT memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang berpuasa, bahkan pahalanya tanpa batas kelipat, ya, lipatan pahalanya. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat atas dasar ikhlas dan iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas, harus, karena puasa jika tidak ikhlas tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan ini, sholat tarawih. Sholat tarawih. Lebih-lebih di 10 akhir Ramadan, ya, kita hidupkan malam, ya, dengan sholat qiyamul lail, ya, dengan sholat malam. Ini kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi biasanya habis Isya ada sholat tarawih, nanti malamnya ada lagi qiyamul lail, ya, qiyamul lail jam 1, ada yang jam 2, ya, setengah 2, udah mulai sholat lagi sampai nanti menjelang sahur.
Bahkan dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para salaf dahulu, mereka saking lamanya imamnya, ada sebagian makmumnya bertelakan dengan bersandar pegangan sama tongkat, kepegelen, ya, karena imamnya apa? Lama, ya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat itu, mereka tidak bubar kecuali sudah menjelang, sudah mau subuh. Bahkan ada yang sebagian makmumnya itu was-was, waduh ini dapat sahur enggak ini, sampai seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul apa? Mengoptimalkan malamnya dengan sholat malam. Karena jihad seorang dalam berpuasa Ramadan itu ada dua. Jihad di siang hari, yaitu puasa, dan jihad di malam hari, yaitu dengan sholat. Ya, dengan sholat malam. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam bersama imam, ya, atas dasar iman dan ikhlas lillahi ta'ala, diampuni dosa-dosanya yang telah. Ya, lebih-lebih kalau kita sholat sampai selesai bersama imam, Masya Allah. Nabi bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, akan dihitung pahala baginya seperti sholat full semalam penuh. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, amalan yang sangat ditekankan, ya, yang perlu kita tingkatkan lagi, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kita harus bersemangat membaca Al-Quran. Setiap satu huruf yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah minimal, ya, 10 kali lipat. Kalau kita baca satu lembar, satu halaman, itu sudah dapat 5.000 pahala. Kalau kita baca satu juz, itu sudah dapat 100.000 pahala, kali lipat. Ya, kalau kita bisa khatam 30 juz, ya, itu sama seperti kita mendapatkan pahala 3 juta. Karena satu huruf dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Itu pun minimal. Bisa lebih daripada itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan Qatadah, salah seorang ulama salaf tabi'in. Beliau kalau di bulan-bulan biasa khatam seminggu sekali. Kalau bulan Ramadan, ya, 3 hari sekali. Kalau 10 akhir bulan Ramadan, sehari sekali. Sehari sekali khatam, Masya Allah. Ya, luar biasa para ulama-ulama kita. Ya, nah, kita mudah-mudahan termotivasi dengan kisah-kisah ini, ya, bisa menjadi motivasi bagi kita, penyemangat bagi kita. Yang keempat, di antara amalan yang sangat istimewa di bulan ini adalah sedekah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi kalau sudah di bulan Ramadan. Kita tingkatkan sedekah kita sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian, lindungi diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma. Artinya walaupun cuma sedikit. Ya, kalau memang itu yang dia mampu, apa-apa. Nggak harus banyak. Ya, nggak harus nunggu kaya dulu, enggak. Kita mampunya seberapa, ya itu kita keluarkan. Allah SWT tidak melihat nominalnya, tapi yang Allah SWT lihat adalah seberapa semangat kita dalam bersedekah, seberapa ikhlasnya kita dalam bersedekah. Itu yang dinilai oleh Allah SWT. Ya, lebih-lebih kalau kita bersedekah untuk mereka yang berpuasa, ya, nah, kita undang untuk makan berbuka puasa di rumah kita, atau ya kita bagikan nasi kotak untuk jamaah, ya, Masjid Qalbun Salim, ya, untuk mereka yang puasa, ya, atau ya nih tadi saya dengar ngadakan qiyamul lail sahur gitu, ya, atau ya nih
ditanggung, saya yang nanggung nanti sahurnya sama bukanya, atau memfasilitasi mereka yang iktikaf. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajris sha'im la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Kalau yang orang yang berpuasa yang dia kasih 100, oh berarti dia mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa. La yanqusu min ajri syai', dan pahala dia sendiri nggak berkurang sedikit pun. Tetap ya normal, sempurna, tidak dikurangi gara-gara bersedekah kepada orang lain tadi. Masya Allah. Maka kita harus bersemangat ya, sisihkan sebagian harta kita, jangan melulu untuk ya, misalkan yang dapat THR misalkan ya, jangan melulu hanya untuk ya beli baju baru, ya beli ini beli itu. Sebagian sisihkan untuk apa? Sedekah. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah apa? Doa. Doa. Ya. Perbanyak doa, karena doa orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Salasu da'awatin la turab. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Lebih-lebih di waktu-waktu yang mustajab, di waktu sahur, sepertiga malam terakhir, di waktu kita akan mau berbuka puasa, ketika kita dalam sholat, sujud, perbanyak untuk doa. Ya, doa orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Lebih-lebih memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah saat mendapati malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Memohon ampunan kepada Allah. Ini doa yang sangat-sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Terakhir, mari kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Jangan menjadi orang-orang yang merugi. Dan kuncinya ada pada 3 perkara. Yang pertama, banyak doa. Perbanyak doa agar Allah memberi kekuatan kepada kita, memberi kemudahan kepada kita untuk beribadah. Terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Banyak doa. Ya, perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir kepadamu, agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan agar aku bisa beribadah yang baik kepadamu. Yang kedua, semangat. Kunci agar kita sukses di bulan Ramadan ini, kita harus bersemangat. Ihris alama yang fauka wasta'in billah. Semangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat. Ya, adapun kalau malas, kita tidak akan menggapai kesuksesan. Harus semangat. Ya, makanya sekali lagi 10 akhir bulan Ramadan, tingkatkan semangat kita, jangan malah semakin kendor, semakin melempem, semakin tingkatkan. Jangan kalah dari kuda. Yang terakhir, hendaknya kita istiqomah, pertahankan, ya, continue, konsisten dalam ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai kendor, ya, jangan sampai kendor, males, gugur di tengah jalan. Lailatul Qadar ditaruh di akhir supaya kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa? 5 menit. Tinggal sebentar lagi ya, untuk persiapan insyaallah taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk ya beribadah di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan.
Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ibadatana. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ibadatana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.